Oke, jadi melanjutkan soal nomor 3 bagian yang B. Nah, jadi di sini kita kan pengen mencari si fx-nya yang ini kan. Nah, jadi pada perhitungan kita sebelumnya di video bagian A, kita sudah tahu bahwa untuk x kurang dari minus 1, itu kita mendapatkan hasilnya adalah 0. Kemudian untuk x-nya itu berada di antara minus 1 sampai dengan minus 0,5. Itu kita mendapatkan di sini itu adalah hasilnya 0,2. Kemudian untuk X yang berada di antara minus 0,5 sampai dengan 0,1, hasilnya adalah 0,45. Untuk X yang berada di antara 0,1 sampai dengan 0,5, kita mendapatkan nilainya adalah 0,55. Untuk X yang berada di antara 0,5 sampai dengan kurang dari 1, itu kita mendapatkan hasilnya 0,65. Kemudian untuk X yang berada lebih besar dari 1, itu kita mendapatkan hasilnya adalah 1. Nah, yang kita blok biru ini itu akan kita gabungkan sehingga kita mendapatkan fx-nya atau fungsi distribusinya. Nah, ini coba saya tambah slide aja di sini. Nah, jadi di sini kita akan mencari fx besarnya. Jadi kita buat di sini ya fx itu sama dengan, nah di sini kita buka kurung kerawal. Kayak gitu. Nah, habis itu kita tadi kan untuk nilai x-nya ya. Jadi yang pertama tadi kan x kurang dari minus 1. Kayak gitu. Nah, jadi di sini kan x kurang dari minus 1, hasilnya adalah 0. Berarti kita tulis di sebelah kirinya itu adalah 0 ya. Di sini 0, jadi di sini kita kasih koma. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk Oke, nah untuk di sini ketika X-nya itu berada di antara minus 1 sampai 0,5. Nah, ini saya tulis dulu ya. Ini, kemudian ini, dan ini saya tulis di slide berikutnya ya. Jadi jangan bingung kalau udah saya tulis. Jadi di sini saya kasih koma dulu. Nah, di sini tadi itu adalah minus 1 kurang atau sama dengan X, kemudian kurang dari minus 0,5, ini 0, kemudian di sini itu tadi adalah minus 0,5 kurang atau sama dengan, kemudian di sini X, kemudian di sini 0,1, kemudian 0,1 kurang atau sama dengan X kurang dari 0,5. Habis itu di sini 0,5 kurang atau sama dengan X, di sini itu 1, dan yang terakhir itu adalah X lebih besar dari 1. Nah, ini coba kurung kurawalnya saya perbesar. Oke, di sini. Nah, habis itu kan kita kan udah mendapatkan hasil-hasilnya tadi ya. Jadi di sini untuk yang ini ya, untuk minus 1 sampai dengan minus 0,5 ini, itu kita tadi udah dapat hasilnya 0,2, terus yang berikutnya juga kita udah dapat hasilnya 0,45, 0,55, 0,65, dan 1. Nah, ini saya tulis di slide berikutnya. Jadi di sini, kalau kita tulis ya, untuk yang berada di antara ini, itu tadi yang sudah kita hitung adalah 0,2. Kemudian untuk yang berada di sekitar antara 0,5 sampai dengan 0,1, itu kita dapat hasilnya adalah 0,45. Kemudian untuk yang berada di antara 0,1 sampai 0,5, itu kita sudah hitung hasilnya tadi adalah 0,55. Kemudian untuk yang berada di antara 0,5 dan X-nya itu kurang dari 1 ya, ini tanda kurang darinya belum ditulis. Nah, untuk di sini itu kita tadi sudah hitung hasilnya adalah saya lupa hasilnya di sini 0,65. Berarti kita tulis di sini 0,65 dan di sini itu adalah 1. Kayak gitu. Nah, jadi ini adalah fungsi distribusinya. Nah, untuk sekarang kita akan coba menjawab bagian yang B ya. Nah, ini coba saya buat ganti warna dulu. Nah, di sini yang B itu gambarkan grafik fungsi kepadatan peluang dan fungsi distribusi fx.
Nah, jadi dari fungsi distribusinya ini, itu kita plotkan dalam suatu grafik gitu. Jadi kalau kita gambarkan ya, jadi di sini seperti biasa kita buat sumbu Y-nya, kemudian ini mungkin saya perbesar lagi ya, ini anggap aja lah lurus gitu. Ini kemudian saya buat kayak gini. Nah, kemudian di sini kan nilai-nilainya itu kalau kita lihat ya, dia itu berada dari -1 sampai dengan 1. Oke, jadi saya buat dulu dari sini dari -1 sampai dengan 1. Nah, habis itu kan di sini ada -0,5. -0,5 itu kan di sini ya, -0,5. Terus di sini itu ada 0,1. 0,1 anggaplah dia ada di sini. 0,1. Kemudian di sini ada 0,5. 0,5 itu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara satu ini sampai ke sini. Jadi di sini 0,5. Jadi saya harap teman-teman nggak bingung lah ya membuat grafik kayak gini. Nah, ini sudah dijelaskan di Mazda 1 ya, tentang bagaimana cara menggambar grafik. Nah, sekarang masalahnya adalah kita menerapkan Mazda 1 itu ke dalam fungsi distribusi kayak gitu. Nah, ini coba saya ganti warna lagi. Misalkan warna ini deh. Nah, sekarang cara menggambarkannya itu adalah kayak gini. Nah, jadi di sini ketika X-nya itu kurang dari -1, dia hasil di sumbu Y-nya adalah 0 gitu. Jadi ini sumbu Y gitu ya. Jadi ketika di sini X-nya kurang dari 1, ini kan sumbu X nih. Ini sumbu X. Nah, X-nya itu kurang dari 1, kurang itu kan tanda kurang dari ya, berarti kan bolong kan. Di sini bolong, kayak gitu. Kurang dari 1 itu kan ke sana terus. Kurang dari 1 tuh ke sana terus menuju minus tak hingga. Gitu. Makanya tadi dari awal tadi kita di sini menuliskan dia dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Nah, jadi di sini kemudian langkah berikutnya adalah ini kan udah yang bagian ini. Nah, kemudian kita lihat bagian yang ini. Dari -1 sampai dengan -0,5. Nah, -1 kan yang ini ya. Kita coba buat dulu deh nilai-nilainya. Jadi di sini itu ada 0,2, terus ada 0,45 ya. 0,45, terus di sini 0,55, habis itu ada 0,65, di sini 0,65, habis itu ada yang terakhir itu ada 1 ya. Bisa baca cek dulu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat dulu untuk bagian yang ini. Jadi kan ini kan dari -1 sampai dengan -0,5. Nah, jadi -1 itu kan di sini ya. Jadi -1 itu di sini kita ikutin garis yang ini ya. Jadi -1 itu di sini dan -5 itu kan di sini. Kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat di -1 ini dia tandanya kurang atau sama dengan. Berarti dia di sini full gitu, nggak bolong. Nah, kita tinggal tarik garis gitu ke sini. Nah, kayak gitu. Oke, nah sekarang ini udah selesai. Sekarang untuk yang -0,5 sampai dengan 0,1. Nah, -0,5 sampai dengan 0,1 itu hasilnya adalah 0,45 ya. Berarti kita arahkan ke grafik yang ini. Jadi dia mulainya dari -0,5. Jadi dari sini ke 0,1. Berarti di sini. Nah, di sini kan 0,1-nya nih. Berarti kita tarik ke atas. Nah, di sini berarti. Nah, di sini -0,5-nya itu kurang atau sama dengan. Berarti di sini full. Tinggal kita tarik garis kayak gini. Nah, tepat di sini ya harusnya ya. Di tepat di sini. Nah, di sini bolong. Kenapa? Karena di sini dia kurang, tidak ada sama dengannya kayak di sini. Kayak gitu. Nah, selanjutnya coba kita lihat yang ini. Dia dari 0,1 di 0,1 nih. Berarti kan 0,1 itu yang ini. Nah, terus dia nilainya 0,55. Berarti yang ini. Berarti dari sini itu bolong, bolong kan bolong ya, full ya. Di sini itu full.
0,1-nya karena kurang atau sama dengan, kemudian sampai 0,5. 0,5 itu yang ini. Berarti di sinilah. Tinggal kita tarik garis kayak gini. Nah, di sini itu bolong ya, karena di sini kurang dari 0,5. Kemudian kita cek yang dari sini, itu kan 0,65 ya, 0,65 berarti di atas sini. Nah, kemudian dimulainya dari 0,5. 0,5 itu yang di sini. Berarti dari sini ke 0,5 ke 1 gitu. Jadi 1 itu kan ini ya, berarti di sini. Nah, kemudian 0,5 ini itu kan kurang atau sama dengan. Berarti di sini full. Tinggal kita tarik grafik, tinggal tarik garis gitu ya, sana. Nah, habis itu ini udah selesai. Nah, sekarang yang terakhir adalah yang ini. Yang X lebih besar dari 1. Nah, kalau X lebih besar dari 1, jadi X-nya kan ini ya, X-nya itu 1 kan ya ini. Nah, dia tuh nilainya adalah 1 gitu. Berarti dari sini ke kanan gitu. Nah, di sini kan lebih besar aja gitu, lebih besar. Makanya di sini bolong, kemudian lebih besar dari 1 kan menuju ke sana ya, menuju tak hingga. Jadi di sana itu tak hingga. Kayak gitu. Jadi dia itu dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya di sini. Kayak gitu. Oke, mungkin ini aja untuk pembahasan soal nomor 3 bagian yang B. Kalau misalkan teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan saja di kolom komentar atau bisa juga kita diskusikan dalam grup tutorial kita. Oke, saya tutup untuk video bagian yang B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.